warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar anak-anak semua hari ini? Semoga anak-anak selalu diberikan kesehatan dan anak-anak tetap semangat. Ada pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Nah, sekarang Ibu mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Ibu Maya Fitrianingsi. Ibu bertugas di SDN Kartini 2. Kegiatan PJJ ini bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kota Cirebon dan KKG Kecamatan Kejaksan. Belajar PJJ senang belajar PJJ. Pembelajaran hari ini yaitu tema 1, hidup rukun, subtema 3, hidup rukun di sekolah, pembelajaran 3. Di masa pandemi ini, Ibu tidak henti-hentinya untuk selalu mengingatkan anak-anak semuanya untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Ya, anak-anak, ada yang masih ingat 5M yang harus kita lakukan? Ya, yang pertama yaitu memakai masker. Ketika kita keluar rumah atau sedang berbicara dengan orang, usahakan kita selalu memakai masker. Yang kedua, yaitu mencuci tangan. Ya. Ketika kita keluar rumah atau ketika kita pulang ya dari luar, usahakan selalu mencuci tangan menggunakan sabun ya ke sela-sela jari dan cucilah tangan dengan air yang mengalir. Yang ketiga yaitu menjaga jarak. Ketika kita bertemu dengan orang di luar, usahakan kita harus selalu menjaga jarak. Yang keempat yaitu mengurangi kerumunan. Ya. Ketika kita pergi keluar, melihat banyak orang yang sedang berkerumun, usahakan untuk tidak mendekat ya. Supaya apa? Supaya tidak terpapar virus. Yang kelima yaitu kurangi aktivitas di luar rumah. Kita keluar rumah jika ada perlu. Kalau tidak ada perlu, sebaiknya kita berada di dalam rumah. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo anak-anak, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Artinya, aku rela Allah sebagai Tuhanku dan Islam sebagai agamaku dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berkahilah kami rezeki untuk dapat pemahaman. Selesai. Anak-anak, sebelum ke materi pembelajaran hari ini, anak-anak sudah menyiapkan alat-alat tulis? Ya, alat-alat tulis yang dipakai untuk pembelajaran yaitu yang pertama, anak-anak siapkan buku tulis. Yang kedua, anak-anak siapkan pensil. Yang ketiga, anak-anak siapkan penghapusnya. Kemudian, Ibu akan memberikan tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, siswa dapat menunjukkan kalimat perintah yang terdapat pada teks percakapan. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan makna kalimat perintah yang terdapat pada teks percakapan. Yang ketiga,
siswa dapat menyatakan kalimat matematika yang berkaitan dengan masalah tentang pengurangan dengan benar. Yang keempat, siswa dapat melakukan pengurangan dua bilangan dengan teknik menyimpan dengan cara panjang dengan cepat. Yang kelima, siswa dapat melakukan pengurangan dua bilangan dengan teknik menyimpan dengan cara pendek dengan cepat. Yang keenam, siswa dapat mengidentifikasi langkah-langkah menggambar imajinatif dengan tepat. Inilah tujuan pembelajaran hari ini. Kita mulai materi hari ini. Udin dan teman-temannya selalu menjaga kerukunan. Contohnya, bersama-sama melakukan tugas piket kelas. Ayo anak-anak, kita amati gambar tersebut. Ya, perhatikan gambar di bawah ini. Apa yang dilakukan oleh para siswa? Ya, betul. Para siswa sedang melakukan tugas piket kelas secara bersama-sama. Dalam gambar tersebut, ada bermacam-macam tugas piket yang dilakukan oleh para siswa. Di antaranya ada yang mengepel lantai, ada yang membereskan buku di rak buku dan lemari buku, dan ada juga yang membersihkan meja. Anak-anak, tentunya anak-anak pasti pernah ya melakukan tugas piket di sekolah secara bersama-sama. Nah, apa manfaat kebersamaan dalam melakukan tugas? Ada yang tahu? Ya, betul. Pekerjaan menjadi cepat selesai. Ada lagi? Ada, yaitu pekerjaan menjadi ringan. Nah, anak-anak, coba ceritakan pendapatmu itu kepada temanmu, ya. Di sini Ibu mempunyai bacaan teks percakapan, ya. Kita baca bersama-sama teks percakapan tersebut dengan nyaring. Udin menjadi ketua kelas. Ia bertanggung jawab mengatur dan mengawasi kegiatan piket kelas. Udin berkata, "Teman-teman, bersihkanlah kelas sesuai pembagian tugas." Kata Siti, "Siap, Din, aku akan menyapu." Kata Edo, "Aku akan menghapus papan tulis sampai bersih, Din." Kata Beni, "Aku akan membereskan lemari buku." Kata Udin, "Terima kasih teman-teman. Ayo, kita bersihkan kelas sebaik-baiknya." Nah, apakah ada kalimat perintah pada bacaan tersebut? Yo, apakah ada? Tentu. Dalam teks percakapan tersebut ada kalimat perintah, yaitu ya, yang digaris bawahi warna merah ya. Begini kalimat perintahnya. Teman-teman, bersihkanlah kelas sesuai pembagian tugas. Pada kalimat perintah itu biasanya di akhir kalimat ada tanda seru. Itu ciri kalimat perintah. Kemudian jelaskan maksud kalimat perintah yang diucapkan Udin. Ada yang tahu? Oke. Maksud dari kalimat perintah yang diucapkan Udin adalah Udin menyuruh teman-temannya untuk membersihkan kelas
sesuai dengan pembagian tugas piket. Itu maksud dari kalimat perintah yang diucapkan oleh Udin. Nah, anak-anak, ada yang ingat tugas Beni pada saat piket kelas? Ya, betul. Tugas Beni adalah membereskan lemari. Beni bertugas membereskan lemari kelas. Di lemari terdapat kotak kapur tulis. Mula-mula ada 242 kapur tulis. Kapur tersebut digunakan sebanyak 38 buah. Pertanyaannya, berapa sisa kapur yang ada di dalam lemari? Ya, caranya yaitu dikurangi. Mengapa dikurangi? Karena di sini sudah jelas bahwa pertanyaannya adalah sisa kapur. Ya. Pengurangan dapat dilakukan dengan dua cara. Ya, yang pertama adalah cara panjang dan yang kedua adalah cara pendek. Anak-anak, kita mulai dengan cara panjang terlebih dahulu. Mula-mula kapur itu berjumlah 242. Kemudian digunakan sebanyak 38. Begini caranya. 242 kita uraikan dulu. 200 ditambah 40 ditambah 2. Kemudian 38 juga kita uraikan. 30 ditambah 8. Nah, anak-anak kemudian tarik garis yang panjang, kemudian dikurangi. Yuk kita hitung bersama-sama. 2 dikurangin 8 itu tidak bisa. Maka angka 2 pinjam ke depan ke angka 4. Jadi pinjam ke puluhan menjadi 10 ditambah 2. Ya. Jadi 10 ditambah 2 adalah 12. 12 dikurangin 8 itu jawabannya adalah 4. Di sini kenapa 30? Karena 4 tadi sudah dipinjam dengan angka 12, maka ini sisanya tinggal 30. 30 dikurangi 30 hasilnya adalah 0. 200 ini turun. Kenapa turun? Karena di sini ya tidak ada ratusan. Maka hasilnya adalah 204. Ya, anak-anak tinggal menulis saja dari 200 ditambah 0 ditambah 4, yaitu 200 angka depannya adalah angka 2. Kemudian puluhannya adalah angka 0 ditaruh di sini ya. Kemudian 4 sebagai satuan ditaruh di belakang. Itu menggunakan cara panjang. Yang kedua adalah cara pendek. 242 dikurangi 38. Tadi ya sama 2 dikurangin 8 itu tidak bisa, maka 2 pinjam ke angka 4 ya, ke puluhan. Jadi 10 ditambah 2, 12 ya. Anak-anak tulis angka 12 di atas angka 2 ya supaya tidak lupa. Menulisnya cukup hanya tulisan kecil saja ya, tidak usah besar-besar. Kemudian 12 dikurangi 8 itu hasilnya 4. 4 ini sudah dipinjam oleh angka 2. Jadi 4 dikurangi 1 adalah 3. 3 dikurangi 3 hasilnya 0.
2 yang di depan itu turun karena tidak ada ratusan lagi, jadi turun. Maka hasilnya adalah 204. Anak-anak boleh menggunakan cara panjang dan menggunakan cara pendek. Jadi anak-anak lebih gampang yang mana? Boleh menggunakan cara panjang dan juga boleh menggunakan cara pendek. Di sini ada soal ya. Anak-anak perhatikan. Tentukan hasil pengurangan berikut dengan cara panjang. Di sini ada soal 295 dikurangi 169. Kita uraikan dulu yang 295-nya, yaitu 200 ditambah 90 ditambah 5. Kemudian ini diuraikan lagi ya. 200 ditambah 80 ditambah 10 ditambah 5. Ini juga sama ya. 200 ditambah 80 ditambah 15. 169 kita uraikan lagi ya. 100 ditambah 60 ditambah 9. 5 diambil 9 itu tidak bisa. Maka angka 5 ini pinjam ke angka 9 ya. Jadi pinjam ke puluhan. Jadi 10 ditambah 5 ya. Jadi hasilnya 15. 10 ditambah 5, 15 ditaruh di sini. Kemudian 15 dikurangi 9 yaitu 6. Kenapa ini 80? Karena tadi sudah dipinjam dengan angka 5 ya. Puluhan di sini sudah dipinjam angka 5. Jadi 90 tadi dikurangi 10 jadi 80. 80 dikurangi 60 jadi hasilnya 20. 200 dikurangi 100 yaitu 100. Maka hasilnya adalah 126. Jadi anak-anak angka 126 bisa dilihat 100 itu angka di depannya angka berapa? Angka 1. Kita tulis di sini 1. 20 ya, kita ambil angka depannya yaitu angka 2 dan angka 6 sebagai satuan kita tulis di belakang. Jadi hasilnya dari 295 dikurangi 169 adalah 126. Oke. Untuk soal 2, 3, 4 anak-anak bisa kerjakan di buku latihan. Selanjutnya ada soal menggunakan cara pendek. Ya. Di sini ada soal 425 dikurangi 284. Kita hitung anak-anak. 5 dikurangi 4 yaitu 1. Ya. 2 dikurangi 8 itu tidak bisa. Maka angka 2 ini pinjam ke angka 4 yang di depan yaitu menjadi 12 ya. 12 dikurangi 8 yaitu 4. Karena 4 ini sudah dipinjam oleh angka 2 ya, maka tinggal 3. 3 dikurangi 2 yaitu jawabannya adalah 1. Jadi
425 dikurangi 284, maka hasilnya 141. Nah, anak-anak, untuk soal nomor 2, 3, 4, anak-anak bisa dikerjakan di buku latihannya ya. Selain kelas Udin dibersihkan, kelas Udin juga harus dihias agar terlihat lebih indah. Para siswa menghias kelas dengan gambar. Hiasan gambar berupa benda-benda atau makhluk hidup yang ada di sekitar sekolah. Mula-mula anak-anak membuat sketsanya dulu ya pada kertas. Pada saat membuat sketsa, anak-anak menggunakan pensil ya. Tujuannya supaya ketika salah, anak-anak bisa menghapusnya. Ya. Gambar sketsa lalu diselesaikan menjadi gambar yang lengkap. Di sini Ibu memiliki gambar sketsa burung ya. Adapun langkah-langkah untuk membuat sketsa hewan burung adalah yang pertama, anak-anak membuat badan burung ya, yaitu membentuk seperti lingkaran ya, tapi lingkarannya agak panjang. Kemudian langkah kedua yaitu anak-anak membuat kedua sayap kiri dan kanan ya. Anak-anak bisa lihat di layar ya. Kemudian langkah ketiga yaitu anak-anak membuat leher burung. Langkah keempat, anak-anak membuat kepala burung, yaitu membentuk lingkaran. Langkah kelima yaitu anak-anak membuat paruh burung ya, seperti bentuk segitiga. Gambar langkah keenam maksudnya, langkah keenam yaitu membuat ekor burung ya yang ada di belakang ini. Nah, selanjutnya anak-anak bisa menambahkan kaki ya, bisa menambahkan kaki di bawahnya. Nah, gambar yang tadi Ibu buat ya, sketsa burung, kita rapihkan ya menjadi sebuah gambar burung nih. Anak-anak bisa lihat ya sebelah kanan. Di sini gambar mula-mula dari gambar sketsa, kemudian dirapikan ya. Dirapikan menjadi gambar burung. Pada pembelajaran hari ini dapat disimpulkan bahwa pada kalimat perintah diakhiri dengan tanda seru. Setiap kalimat perintah memiliki makna atau arti. Dalam menyatakan kalimat matematika pada soal dapat menggunakan pengurangan, yaitu dengan cara pendek ataupun cara panjang dengan tepat. Membuat gambar sketsa harus mengikuti langkah-langkah yang sesuai agar gambar terlihat lebih bagus. Inilah kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Sekian pembelajaran hari ini. Ibu berharap anak-anak masih tetap semangat meskipun anak-anak masih belajar di rumah. Ya. Ibu tutup pembelajaran hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.